Halo semuanya, selamat datang di podcast Torcita, Torang Pecerita. Nah teman-teman, hari ini tuh tempat di mana kita bisa ngobrol santai tentang hidup, tentang perasaan, dan juga tentang hal-hal yang sebenarnya kadang sulit untuk kita ceritakan. Nah di episode kali ini, kita akan membahas tema yang mungkin cukup dekat dan juga akhir-akhir ini tuh sering dibahas sampai ada filmnya juga, yaitu tentang dewasa tanpa panduan atau mencari figur ayah dalam hidup kita. Nah, hari ini tuh spesial karena aku sendiri selaku host dan hari ini aku sama Lila yang akan membahas terkait tema ini. Nah, hari ini adalah hari dimana kita akan membahas terkait isu-isu yang tentunya fatherless ya Lila ya, yang terkait dengan fatherless karena peran figur ayah. Nah, dan Lila dan aku ini adalah Duta Genre Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang dimana kita hari ini datang ke sini untuk mengkulik. Iya, dan berada di podcast Torcita. Torcita. Senang sekali bisa berkesempatan untuk menghadiri podcast kali ini. Iya, oke teman-teman. Jadi aku akan pengantar sedikit ya terkait tema yang hari ini aku sama Lila bawakan, yaitu tentang dewasa tanpa panduan dan mencari figur ayah dalam hidup kita. Nah teman-teman, jadi tidak semua orang itu tumbuh dengan sosok ayah. Nah ada yang di kehidupannya itu lengkap dan juga ada yang kehilangan sejak kecil dan juga ada yang hadir tapi terasa jauh. Nah tapi semua ini tuh dibuat supaya kita tuh belajar menjadi lebih kuat sendiri tanpa benar-benar tahu harus bertanya kepada siapa. Dan ketika kita mulai beranjak dewasa, kita sering sadar ternyata ada banyak hal yang sebenarnya ingin kita pelajari dari sosok seorang ayah itu sendiri. Jadi tentang cara mengambil keputusan, menghadapi hidup, mengelola emosi, bahkan sekadar merasa aman didukung di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, kadang tanpa sadar kita mulai mencari figur ayah di tempat lain seperti di guru, kakak, teman atau mentor atau bahkan dari pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya. Jadi lewat episode ini aku dan Lila bakal ngobrol santai tentang bagaimana rasanya tumbuh tanpa panduan tentang luka yang mungkin belum selesai ya Lila ya. Dan tentang proses menemukan arah dalam hidup meski tidak selalu ditemani sosok ayah seperti yang diharapkan teman-teman. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin pernah merasa harus kuat sendirian, merasa bingung menjalani hidup atau sedang belajar berdamai dengan keadaan kalian tidak sendiri sebenarnya teman-teman. Iya. Oke. Mungkin podcast ini akan relate ya. Iya, akan relate dengan kalian yang ya tentunya itulah pokoknya nanti kita bahas. Oke, mungkin langsung saja selamat mendengarkan. Mari kita mulai dengan obrolan hari ini, diawali dengan pertanyaan pertama. Oh my god. Nah, Lila, menurut kamu seberapa penting sih peran figur ayah dalam kehidupan menuju dewasa ini? Menurut aku penting banget ya, walaupun di mana-mana pasti orang mengutamakan ibu banget, tapi ayah juga punya peran yang penting banget untuk figur ayah tuh punya peran yang kayak penting banget untuk karakter anak, pembentukan karakter anak, kepercayaan diri anak, juga cara berpikir anak. Dan kehadiran ayah yang suportif itu bisa menimbulkan karakter yang disiplin, percaya diri, dan bisa mengambil keputusan dengan benar gitu. Karena ayah kan sebagai pemimpin keluarga ya, jadi pasti kita melihat banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari ayah kita. Namun balik lagi tidak semua tergantung kepada ayah gitu. Jadi kayak proses kita bertumbuh, kita semuanya tidak bergantung kepada ayah gitu. Kita bisa juga belajar dari beberapa pengalaman kita ataupun dari lingkungan kita gitu. Karena tidak semua juga orang punya sosok ayah dalam hidup mereka. Iya, betul sekali. Karena tapi kalau menurut aku kan sering aku lihat ya di kehidupan sehari-hari itu kan anak perempuan tuh lebih monotonnya dekatnya dengan ayah. Iya, benar banget. Jadi itu mungkin yang minusnya ya, mungkin nggak ada ayah juga salah satu, karena kita menyaksikan beberapa orang yang mungkin sangat dekat dengan ayahnya, sangat sering curhat-curhat dengan ayahnya. Jadi ya itu yang bikin merasa mungkin sedih gitu kan. Tapi balik lagi kita tidak boleh stuck di perasaan seperti itu karena kita harus bertumbuh dan berkembang. Iya, walaupun tidak ada
peran sosok seorang ayah, tapi hidup tetap berjalan. Tapi itu Iya. sangat penting karena Iya, itu sangat penting dibutuhkan. banget, terutama bagi perempuan karena Hmm. akhirnya banyak aku baca berita soal dia gagal di relationship-nya karena luka yang disebabkan oleh ayahnya sendiri gitu, karena Wow. jadinya trust issue gitu kan, kehilangan kepercayaan karena mungkin berbeda antara kehilangan ayah karena meninggal dan kehilangan ayah tapi kehilangan perannya aja, Iya, kayak ayahnya hadir Hmm. secara fisik atau mungkin juga secara finansial tapi secara emosional tidak ada gitu. Iya. Itu yang lukanya itu yang akan berpengaruh, yang memberikan trauma kebanyakan gitu, karena mereka jadi merasa ayah mereka saja tidak peduli dengan mereka gitu, apalagi dengan pasangan. Jadi itu biasa banyak yang terjadi gagal di relationship. Dan aku juga banyak mendengar kayak dari beberapa cerita-cerita podcast psikiater gitu-gitu, banyak yang konsul ke mereka dengan masalah percintaan yang disebabkan oleh luka karena ayahnya mereka sendiri. Iya, nanti kita membahas ya, karena beda lagi ya, Iya, ditinggalkan ayah karena meninggal ataukah ada ayahnya tapi perannya Iya, tidak ada. Itu tuh beda gitu, perasaannya juga beda karena penyebabnya juga beda gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, langsung next aja ya. Sekarang sebenarnya harus memiliki ayah secara biologis ataukah menurut Lila gimana dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menurut aku sih tidak adil rasanya kalau kita bilang kita harus punya sosok ayah secara biologis, karena tidak semua orang punya sosok ayah dalam hidup mereka kan. Tapi kita bisa menemukan itu seperti dari ibu kita, ataupun dari kakak, dari mentor, guru, ataupun orang-orang yang bisa memberikan kita ruang aman, nyaman, dan bisa memberikan kita arahan untuk segala masalah-masalah kita, segala keputusan yang mau kita ambil seperti itu. Karena mau bicara biologis itu berarti yang betul-betul perfect. Iya, sedangkan tidak ada yang sempurna. Iya, hidup ini tidak ada yang sempurna. Kalaupun ada ya Pasti akan ada minusnya sih. betul sekali Lila. Nah, sebenarnya kamu merasa nggak sih harus belajar semuanya sendiri sejauh ini Lila, ataukah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mereka mungkin dari kehidupan awal mereka kecil hingga besar tuh semua hal tuh mereka belajar dengan sendirinya tanpa peran ayah. Itu kira-kira menurut kamu seperti apa? Kalau menurut aku sendiri, aku tidak begitu merasa belajar sendiri karena kita makhluk sosial dan kita pasti berkelana ya, kayak kita belajar ke sana ke sini, kita kayak seperti di sekolah, seperti di lingkungan seperti ini ataupun lingkungan dengan keluarga lainnya, itu kita bisa belajar dari situ. Jadi memang kita akan kehilangan peran ayah juga kan, dan itu mungkin akan struggle di kita juga karena kita pasti ada beberapa hal yang mungkin kita bisa dapatkan dari ayah, tapi karena kita tidak ada sosok ayah, jadinya kita harus mencari di orang lain. Tapi itu menurut aku tidak masalah gitu, karena bagaimanapun itu yang penting aku bisa mendapatkan pelajaran dari setiap momennya gitu. Ya, karena kalau perlu kita ketahui bahwasannya kita kalau belajar tuh ya di mana saja tempat kita untuk belajar, tanpa sebenarnya penting juga ya kita harus diajari bagaimana cara berkepemimpinan, bagaimana cara kita bersosialisasi. Sebenarnya itu tuh sebenarnya turun dari orang tua kita, tapi ya bagaimana lagi kayak gitu. Dan mungkin pelajaran yang paling gampang masuk di otak dan yang paling membekas itu pelajaran dari pengalaman. Iya, betul sekali Lila. Gitu. Jadi mungkin dengan pengalaman ini, dengan pengalaman tumbuh tanpa sosok ayah, itu bisa menjadi pelajaran buat kita juga. Iya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman belum merasakan hal tersebut, tapi harus dipelajari dengan betul karena sangat menantang sekali. Rumit. Iya, rumit sekali Lila. Jadi pernah nggak kamu hal-hal yang sulit yang biasanya dia alami anak muda ketika tumbuh tanpa figur ayah itu, apakah kamu rasakan? Mungkin berbeda cerita, karena yang aku rasakan itu kehilangan karena meninggal, bukan karena ada sosok ayah tapi tidak ada perannya gitu. Mungkin aku akan bahas soal yang seperti itu, yang ada sosok ayah tapi tidak ada perannya gitu, karena ini yang menjadi permasalahan yang paling banyak sekali sekarang ya. Jadi menurut aku walaupun kita mempunyai sosok ayah tapi kita tidak dapat perannya, itu tuh sama aja, itu malahan memberikan luka yang lebih berat ya, karena jadinya kita merasa nggak ada orang yang menghargai kita. Dan aku belajar juga, aku pernah baca bahwa anak yang di bawah 10 tahun ketika mereka merasakan seperti itu kehilangan sosok ayah, itu yang paling mereka salahkan itu diri mereka. Emang mereka salah apa sampai tidak dipedulikan? Itu kebanyakan anak-anak di bawah umur 10 tahun punya pemikiran seperti itu. Jadi ketika mereka sudah kehilangan sosok ayah dari kecil dan mereka
bertumbuh dengan pemikiran mereka tidak dapat peran ayah yang ayahnya ada tapi tidak dapat perannya, itu karena diri mereka sendiri. Jadi mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Akhirnya mereka bertumbuh dengan mental yang kurang baik gitu, karena mereka selalu menyalahkan diri mereka. Jadi akhirnya nanti kurang pede tampil dan sangat susah untuk percaya sama orang gitu. Sangat sulit membuka diri karena untuk ayahnya saja mereka melihat tidak bisa dekat dengan mereka gitu, tidak memberikan kasih sayang dan pola asuh yang cukup. Nah itu, jadi buat teman-teman dan juga orang tua di luar sana harus memperhatikan lagi ya, bagaimana peran kalian itu sangat penting hadir menemani pertumbuhan anak-anak kalian, karena itu sangat berpengaruh di masa depan nanti. Iya, jadi menurut aku ini pelajaran buat aku juga. Iya, kita juga. Buat kita para remaja yang apalagi mungkin akan menjadi calon orang tua nanti, yang paling kita harus usahakan tuh life skill. Iya sih, antara betul. kita dan anak, antara kita dengan pasangan kita gitu. Jangan sampai juga antara kita dengan pasangan kita hubungannya tidak baik sehingga pengaruh juga kepada mental anak gitu. Jadi betul-betul harus matang secara fisik dan juga finansial ya Lila. Gitu. Karena betul pertumbuhan anak tuh sangat penting untuk bagaimana kita lihat dan kita jaga. Jangan sampai kita perfect di finansial tapi kita tidak bisa memberikan pola asuh. Karena terkadang juga orang-orang kaya juga seperti itu, hal yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi gitu. Benar. Betul sekali. Oke, aku setuju ya. Selanjutnya bagaimana kehilangan atau ketidakhadiran figur ayah ini sangat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya, Lila, yang tadi kamu sudah sebenarnya sebutkan. Tapi apakah betul itu mereka melihat dirinya tuh tidak kuat atau tidak mampu melewati hidup kayak gitu sih? Iya. Kalau aku berbeda cerita dengan aku karena aku mungkin ditinggalnya karena meninggal, bukan karena kehilangan peran ayah gitu. Kalau aku sih tidak terlalu merasakan seperti itu ya, karena ya aku merasa kasih sayang ayah aku saat masih ada, dan apa yang ayah berikan itu pelajarannya masuk di aku gitu, dan aku tidak fokus ke hal buruknya gitu. Kenapa ayah meninggal, tapi bagaimana apa yang sudah ayah berikan gitu. Namun berbeda cerita juga dengan orang-orang yang kehilangan peran ayah tapi ayahnya masih ada, yang seperti tadi aku bilang akan meninggalkan luka gitu. Dan ini juga akan membuat mereka merasa itu sebagai aib juga, karena apalagi jika mereka berada di lingkungan yang teman-temannya tuh memiliki keluarga yang cemara gitu. Akhirnya mereka mau bercerita kayak gak relate nih, soalnya keluarga mereka tuh cemara gitu-gitu. Tapi beberapa orang juga bisa beradaptasi dengan itu, tergantung mental mereka. Betul sih, tergantung bagaimana cara dia bisa menerima hal tersebut. Karena susah juga untuk bangkit mungkin dari perasaan itu ya. Iya, karena setiap orang tuh kan berbeda ya. Mentalnya berbeda-beda, perasaannya berbeda. Betul sekali, aku setuju juga. Oke, next mungkin sebenarnya menurut kamu tuh siapa saja sih yang bisa menjadi figur ayah? Yang tadi sudah kamu mention beberapa, tapi lebih lagi sebenarnya lebih spesifiknya siapa aja kayak gitu. Mungkin ibu ya, yang selama ini menjadi dua peran sebagai seorang ayah dan juga peran sebagai seorang ibu. Nah, kira-kira menurut Lila gimana, Lila? Kalau di aku sendiri yang paling berpengaruh ibu ya tentunya, karena aku dekat dengan ibu, jadi apa-apa cerita ke ibu, dan juga waktu itu aku selalu apa-apa sharing ke ibu, jadi akhirnya aku tidak merasa sendiri juga gitu. Dan alhamdulillah ibu bisa memberikan pola asuh yang baik. Love you, ibu. Luar biasa. Ibu Lila luar biasa ya, pola asuh yang sangat baik pada Lila, sudah memberikan ruang untuk Lila bagaimana bisa menerima hal tersebut ya, walaupun agak susah ya Lila ya, memang sangat menantang, tapi ya mau gimana lagi. Tapi bukan cuma ibu juga, karena ya tiap orang punya ceritanya beda-beda ya. Mungkin ada yang ke ibu, atau ada yang ke kakaknya, atau ada yang ke tantenya, gurunya gitu. Itu berbeda-beda semuanya. Sebenarnya di mana saja, tergantung senyamannya kamu aja. Di mana tempat mereka bisa merasa nyaman, bisa mendapatkan arahan dan pola asuh yang baik, itu pasti mereka bisa merasakan bisa menutupi rasa kehilangan sosok kayak itu gitu. Jadi teman-teman yang di luar sana bercerita aja ke siapapun yang teman-teman merasa kalau ini relate dan dekat banget sama aku nih, kayak dia bisa menerima hal yang aku cerita kayak gitu-gitu kan sebenarnya, Lila. Iya, karena kehilangan sosok ayah bukan aib ya, tapi itu ya mungkin hal yang gimana ya, yang kayak tidak bisa dipungkiri juga kan. Jadi kayak daripada kita menahan untuk cuma di diri kita sendiri, ya kita tidak apa-apa untuk kita sharing-sharing ke orang gitu. Karena kita juga kita berhak untuk mendapatkan tempat yang nyaman dan aman gitu. Oke, luar biasa. Dicatat teman-teman. Oke, nah sekarang selanjutnya Lila, menurut kamu media sosial atau komunitas bisa menggantikan peran figur ayah ataukah tidak?
Tidak sepenuhnya sih menurut Iya. aku, apalagi kalau media sosial. Aku sangat setuju kalau media sosial sangat membantu gitu di era sekarang yang sangat digital. Dan apa-apapun anak Gen Z sekarang pasti sangat belajar dari sosmed Apa gitu. yang ada di media sosial. Dan juga di sosial media sekarang banyak sekali yang sharing-sharing soal pengalaman mereka. Dan ternyata memang banyak orang-orang sukses sekarang, artis-artis ataupun banyak orang-orang yang berhasil sekarang itu dengan latar belakang fatherless gitu. Aku tidak membenarkan fatherless, tapi aku akan selalu bilang kalau orang-orang yang fatherless itu juga berhak untuk bertumbuh dengan baik gitu. Mereka punya kesempatan gitu. Bukan berarti kehilangan sosok ayah itu menjadi penghalang kalian untuk bertumbuh gitu. Malahan di situ kalian harus menemukan jati diri kalian dan bagaimana kalian bisa mengubah kehidupan kalian ke depannya sehingga kalian menjadi orang tua yang baik untuk anak kalian gitu. Jadi cari aja dari mana kalian mau belajar, mau berjuang. Walaupun sosial media sangat membantu, tapi tidak bisa ditutupi karena bagaimanapun kita butuh hubungan kedekatan yang emosional, sedangkan media sosial cuma kita bisa lihat gitu. Untuk mungkin sebagai penenang hati dan kayak sebagai bahan inspirasi motivasi buat kita. Karena banyak hal yang kita pelajari di dalamnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu tidak terlalu relate untuk bagaimana kita melakukan pendekatan. Kita tetap butuh seseorang. Betul. Setuju banget. Dan sebenarnya banyak hal atau banyak orang terlihat kuat ya sebenarnya sedang mencari tempat bersandar. Menurut kamu kenapa isu-isu seperti ini tuh kurang dibahas gitu? Sebenarnya dampaknya tuh ke depannya tuh besar. Mau di masa depan, mau di pikiran. Tapi terkadang isu-isu seperti ini tuh kurang disorot, kurang dibahas. Menurut Lila gimana? Kalau menurut Lila sendiri sih mungkin orang kurang notice karena kebanyakan sudah menormalisasi hal ini sih. Karena kebanyakan tidak fokus kepada seorang anak bertumbuh gitu menurut Lila ya. Kebanyakan orang berfokus kayak pada melihat orang tua yang sudah menafkahi anak itu udah termasuk sempurna, udah termasuk menjalankan tanggung jawab dengan yang baik, padahal tidak seperti itu. Di dalamnya mungkin ada pola asuh yang masih kurang untuk anak sehingga anak masih merasa kekurangan gitu. Dan mungkin untuk anaknya sendiri malu untuk membicarakannya karena itu mereka merasa takut tidak dihargai karena orang tuanya atau ayahnya sendiri tidak menghargai mereka, tidak memberikan tempat yang nyaman sehingga mereka juga sulit untuk mengeluarkan jati diri mereka gitu. Jadi takut untuk bercerita gitu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman, apapun itu terkait tentang hal-hal seperti itu harus dibicarakan dengan baik. Komunikasi aja dengan orang-orang terdekat yang ada di sekitar lingkungan kamu. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan semua isi perasaan hati kamu agar orang-orang tuh bisa pahami apa yang kamu rasakan. Kayak gitu kan? Iya, sebenarnya itu hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan agar orang-orang tuh bisa ngasih sebenarnya apa yang kamu inginkan kayak gitu. Benar banget. Walaupun mungkin ada yang relate, ada yang merasa kayak aku mau duluan sendiri atau kayak nggak ada teman gitu-gitu, tapi pasti akan selalu ada orang gitu. Aku selalu percaya itu sih. Iya betul. Aku juga percaya sebenarnya. Jadi bercerita aja sebebasnya, tapi lihat-lihat lagi siapa yang kamu percaya, orang-orang terdekat kamu, kakak kamu kah, ataukah kakek, nenek, sebenarnya itu tuh bisa dibicarakan aja, tergantung dari maunya kamu. Gitu. Namun peran ayah tetap sangat penting. Iya, penting banget. Jadi buat teman-teman di luar sana tuh terutama mungkin yang bisa kita perbaiki dari diri kita sekarang ya. Jadi kalau kita sudah merasa mungkin kita kekurangan dalam mendapatkan itu, yang harus kita lakukan yaitu kita mempersiapkan diri, memperbaiki diri untuk bagaimana kita bisa jadi orang tua yang baik. Iya, buat perempuan cari pasangan tuh yang betul-betul paham apa sih sebenarnya peran ayah, dan buat laki-laki juga yang di luar sana kalau di zaman sekarang ya cowok-cowok tuh harus betul-betul belajar sebenarnya peran ayah itu seperti apa gitu, biar generasi-generasi atau anak-anak kita nantinya sudah bisa hidup dengan baik, dengan pola asuh yang sangat baik, seperti itu kan Lila? Iya, makanya aku pernah dengar kalimat yang bilang kalau mau cari pasangan itu jangan cari pasangan yang cuma mau punya anak, tapi yang mau jadi ayah juga gitu. Iya, betul sekali. Supaya bisa terjalankan peran ayahnya secara sempurna. Jadi harus pahami peran ayah itu seperti apa. Oke, luar biasa. Aduh, ini semakin berat ya tuh, semakin berat pembahasannya ya, karena makin kesana bagaimana kita memahami sebagai peran seorang ayah itu sangat penting buat masa depan anak-anak kita nanti. Oke, next, pernah nggak sih kamu menemukan pelajaran hidup yang penting dari seseorang yang akhirnya kamu anggap sebagai figur ayah, Lila? Apakah ibu? Iya, kalau dari aku sendiri tentunya sama ibu.
ibu pasti memberikan pelajaran yang banyak ya. Mungkin ibu nggak selalu bilang ya, kayak nggak selalu kasih tahu, tapi dengan ibu bisa berperan gitu. Karena yang paling kita lihat kan bukan soal omongannya yang keluar, tapi tentang peran ibu yang bisa kita contohi gitu. Dan Lila belajar dari ibu gitu. Berarti ibu nih bisa survive ya kayak Iya, gitu. alhamdulillah, keren. Bisa survive, bisa membawa kamu sejauh Iya, ini. alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Thank you ibu. Thank you ibu. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana cara sih kamu bisa berdamai dengan rasa kekecewa terhadap sosok ayah di masa lalu, Lila? Bisa kasih tips dong kepada teman-teman di sana yang mungkin ada ada ayah tapi nggak ada perannya, atau mungkin ditinggalkan ayah karena meninggal. Sebenarnya itu bisa menjadi pelajaran apa yang kamu dapatkan sejauh ini? Kalau untuk dari Lila sendiri yang sesuai pengalaman ya, waktu ditinggal ayah itu kayak rasanya ya pasti berat banget. Tapi di situ sekarang mungkin dia sudah di fase yang bisa bilang kayak bersyukur atas semuanya, bukan berarti bersyukur atas ayah meninggal, tapi bersyukur ternyata itu bisa memberikan pembelajaran banyak buat Lila, kayak udah bisa punya pemikiran yang sedewasa ini, itu udah alhamdulillah. Dan mungkin kalau ya mungkin ya Tuhan adil ya, Allah mah adil, jadi mungkin udah dikasih ini karena tahu Lila mampu ya. Iya, betul. Jadi ya mungkin kuncinya itu sih, pemikiran Lila, apapun yang udah dikasih dan udah terjadi ke kita itu tandanya karena kita mampu jalanin. Sisa bagaimana kita berusaha untuk menerima, dan prosesnya sih nggak gampang ya untuk menerima semuanya, betul. tapi ketika kita mau dan kita usaha pasti akan selalu ada jalannya gitu. Dan kayak sekarang udah di fase yang kayak merasa yang kemarin-kemarin tuh bisa dilalui, jadi setelah ini kayak ada tantangan-tantangan tuh udah rasa kayak lebih ringan aja, karena udah ada hal yang berat yang udah dilalui kemarin. Jadi kayak untuk hal-hal berat yang akan datang ke depannya itu Lila udah ngerasa kayak ya udah semua kan baik-baik aja, karena semua yang kemarin-kemarin juga sekarang baik-baik aja gitu. Udah nggak kaget lagi, Iya. karena banyak hal, saking banyaknya hal-hal rintangan yang kamu udah lewatin, sampai ada pun hal-hal yang sebenarnya kita mau bilang besar atau kecil juga itu biasa aja, karena udah biasa lewatin kayak gitu. Tapi menurut Akak yang tadi kamu bilang juga, sebenarnya kita udah ditanya duluan, apakah kamu bisa mampu melewati ini semua, makanya dikasih sama Tuhan kan. Gitu. Jadi sisa bagaimana kita bisa survive dari situ, dan pasti semua orang bisa kalau usaha. Iya, usaha, niat dan doa. Iya. Betul sekali. Oke, tapi bagaimana sih cara bisa berdamai dari rasa kecewa terhadap sosok ayah yang di masa lalu? Untuk rasa kecewa, kalau aku sendiri aku nggak relate ya. Nggak Kayak relate. mungkin alhamdulillah di hidup aku tidak ada rasa kekecewaan terhadap seorang ayah. Tapi mungkin untuk orang lain yang kehilangan sosok ayah, atau mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka trauma dari sosok ayah, untuk berdamai itu mungkin sulit ya. Tapi cara mungkin kalau dari aku, ketika aku di posisi itu, yang aku terapkan ya adalah aku tidak akan stuck di situ ya gitu. Aku kayak jika aku kehilangan sosok ayah, aku akan berusaha untuk bagaimana aku bisa mengembangkan diri aku aja sih, supaya karena aku orangnya kayak nggak mau dilihat kayak karena kamu nggak ada ayah makanya kamu kayak gini gitu. Aku pengen ngebuktiin aja, walaupun kita nggak punya sosok ayah ataupun kurang peran dari ayah, mungkin aku akan selalu lebih berani tampil gitu. Aku akan berusaha melawan segala perasaan-perasaan itu. Berarti bagaimana cara kita merubah pola pikir aja ya sebenarnya buat anak muda di sana yang nggak dapat peran ayah kayak gitu-gitu. Jadi survive aja, belajar aja. Ya. Itu sih sebenarnya. Itu poin penting teman-teman dicatat aja, karena bagaimanapun hidup tetap berjalan ya sebenarnya. Kalau kalian tetap nge-stuck di situ, ya gimana lagi kalian mau maju? Ya, gitu. yang paling penting mempersiapkan diri. Iya, mempersiapkan agar diri. tidak menjadi seperti itu. Iya, betul sekali. Oke. Terakhir nih, belum terakhir sih sebenarnya, tapi ini betul-betul kita udah masuk di pesan dan kesan untuk teman-teman semuanya, yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang yang sedang tumbuh dewasa tanpa sosok ayah yang utuh itu seperti apa? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman yang nonton podcast kita hari ini? Mungkin Lila? Ya, mungkin dari aku, sebenarnya pembahasan kali ini tuh bukan untuk menyudutkan anak ataupun ataupun memancing luka-luka dari seorang anak yang
tidak mendapatkan peran ayah atau tidak juga untuk menyudutkan seorang ayah gitu, tapi tentang bagaimana kita membahas bahwa betapa pentingnya hubungan Anak dan hubungan anak dan ayah gitu, karena bagaimanapun itu kita selalu membutuhkan itu, karena ketika kita lahir, orang yang kita jadikan panutan, tokoh utama itu pasti orang tua, dan ayah punya peran penting di situ. Apalagi untuk anak perempuan pasti butuh perlindungan dari ayah, dan anak laki-laki pasti butuh contoh bagaimana ayahnya gitu, dari bagaimana ayahnya bisa memimpin keluarganya gitu. Jadi pesan dari aku mungkin kita tidak bisa selalu, mungkin tidak selalu akan sesuai dengan keinginan kita ya, tapi kita selalu bisa survive gitu. Kita bisa saling mendukung, saling kuat satu sama lain, dan selalu ingat kalau kita tidak sendiri kehilangan sosok ini gitu. Mungkin itu aja dari aku, karena aku udah ngerasain gitu dan aku bisa survive. Jadi aku yakin semua orang juga bisa survive. Iya, luar biasa. Pasti bisa kok teman-teman, berusaha. Kalau dari kakak sendiri gimana? Ya kalau dari aku sendiri sih kamu harus berdamai dulu dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, karena aku tahu apa yang diberikan sekarang ini pasti akan ada sisi baiknya. Ada sisi baik. Jadi bagaimana kita cara belajar untuk bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita belajar untuk bisa menyelesaikan apapun, hal-hal sekecil apapun dengan sendirinya tanpa peran orang tua atau peran sosok seorang ayah. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman itu sangat dibutuhkan, karena menentukan masa depan kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan sebuah hal yang kita lihat secara mata yang dilakukan oleh ayah kita sendiri, seperti itu. Jadi menurut aku teman-teman harus lebih, sebenarnya kuncinya kuat ya Lila ya, kuat dan juga berdoa. Dan ingat ya, kalau setiap orang tuh ceritanya beda-beda, pelajaran yang diambil dari hidup kita tuh akan beda-beda gitu, struggle-nya beda-beda. Jadi mungkin ini bagian dari struggle kita, dan orang lain punya struggle-nya masing-masing. Jadi mungkin di sini pelajaran yang akan kita ambil gitu dari masalah ini. Jadi aku anggapnya sih ini sebagai, kalau seperti itu, kayak masalah seperti itu, aku anggapnya ya udah itu masalah di hidup aku, dan orang lain punya masalah di hidup mereka. Jadi aku tidak fokus untuk membandingkan diri aku dengan orang lain ya, gitu. Jadi pahami aja apa sih sebenarnya yang kamu rasakan. Jadi cari tahu aja terkait alurnya kemana, jalan keluarnya kemana. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh kita bisa pahami. Yang biar penting kita terima aja dulu. Terima aja dulu gitu. Tapi jujur agak berat ya Lila ya. Makanya untuk kita para remaja penting sekali untuk kita harus mempersiapkan diri supaya kita bisa menjadi orang tua yang baik ke depannya. Karena kalau orang tua kita sudah gagal bagaimana mendidik kita dan menerapkan pola asuh yang baik pada kita, usahakan kita jangan. Kita jangan mengikuti jejak seperti itu. Karena itu menurut aku bisa memberikan dampak yang buruk nanti ke depannya. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena semua anak itu beda-beda bagaimana cara mereka bisa survive, mereka bisa berpikir. Oke, thank you Lila. Thank you, mungkin Kak. Selanjutnya kalau suatu hari nanti kamu bisa menjadi orang tua, hal apa yang akan kamu perbaiki dari pola pengasuhan sebelumnya yang kamu alamin sekarang, atau orang-orang atau remaja-remaja yang di luar sana mengalami? Apa yang kamu mau perbaiki dari pola? Mungkin kalau dari aku sendiri, aku dari pola asuh orang tua aku akan menerapkan seperti itu, karena aku rasa itu berhasil di aku, alhamdulillah. Tapi pasti seiring bertumbuhnya aku akan punya pola asuh sendiri gitu. Tapi dari apa yang orang tua aku ajarin, aku bisa menangkap banyak hal, insya Allah, untuk nanti ketika menjadi orang tua. Tapi walaupun nanti aku yakin pasti aku akan ada pola asuh sendiri gitu. Tapi mungkin sekarang belum ditemukan aja karena masih jauh ya perjalanan. Iya, betul. Aku juga nanti mau belajar terkait bagaimana kita menjadi peran ayah. Karena ayah itu bukan soal nafkahin aja. Dia betul-betul harus hadir, betul-betul menemani, sampai ada program dari BKKBN itu sendiri, Kementerian BKKBN itu kan sampai Gerakan Ayah Teladan Indonesia, dan juga yang ambil rapot itu ambil rapot anak di sekolah itu, ayah betul-betul hadir untuk bagaimana bisa menemani. Karena sejauh ini kalau aku sendiri yang aku alami, karena sejauh ini tuh ibu yang selalu ngambil rapot. Jadi ada program dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, itu program ambil rapot ya, supaya di situ anak-anak bisa hadir mengambil rapot dengan ayahnya gitu, karena jarang sekali ya. Jarang sekali ayah hadir untuk mengambil rapot anak itu. Kalaupun ada, tapi cuman bisa dihitung dengan jari. Ya, makanya program Gati ini sangat bagus untuk keadaan yang sekarang di Indonesia dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Iya, betul sekali. Oke, luar biasa.
Mungkin pertanyaan terakhir Iya. dari pembahasan kita hari ini, ada yang mungkin kita bahas tentang mendalam tentang fatherless itu mungkin di episode-episode berikutnya kalau kita bisa Insya bertemu lagi Allah. insya Allah ya. Dan pada akhirnya apa sih arti figur ayah bagi kamu? Seseorang ayah itu hadir secara darah ataukah sekarang hadir secara hati menurut kamu? Menurut aku sosok ayah, figur ayah itu hadir secara hati bukan secara darah aja ya. Karena percuma secara darah tapi tidak secara hati. Percuma ada orangnya tapi tidak ada perannya, percuma ada orangnya tidak ada pola asuhnya juga. Iya, luar biasa. Itu sangat penting. Itu yang harus di-mention teman-teman, dicatat. Karena ya percuma hadir. Iya, percuma hadir tapi tidak ada perannya. Betul sekali. Oke, luar biasa. Nggak kerasa kita udah mau Iya, hampir udah ngobrol-ngobrol cukup banyak jauh. ya, setengah jam ya mungkin ya. Oh enggak ya, cuman beberapa menit aja terkait mengulik tema yang hari ini kita bawakan, yaitu dewasa tanpa panduan. Dan kita harus mencari figur ayah dalam hidup kita. Iya. Dimulai dari Diri kita. diri kita sendiri sekarang ini. Dan semoga dari episode ini kita belajar bahwa tidak semua orang tumbuh dengan cerita yang sempurna ya Lila ya. Iya. Dan ada yang harus belajar menjadi dewasa tanpa banyak arahan, Benar tanpa banget. pelukan yang cukup, ataukah tanpa sosok ayah yang benar-benar hadir di hidup mereka. Tapi satu hal yang paling penting untuk diingat teman-teman, meskipun kita pernah merasa kehilangan arah, bukan berarti kita tidak bisa menemukan jalan kita sendiri. Benar banget. Benar apa betul Lila? Benar banget. Benar, oke. Dan sebenarnya kadang hidup itu memang membuat kita tumbuh dengan cara yang tidak mudah. Namun dari situ juga kita bisa belajar menjadi lebih kuat, lebih peka, dan lebih mengerti arti hadir bagi orang lain. Dan untuk kalian teman-teman yang ada di luar sana mungkin masih sedang mencari figur ayah dalam hidup, semoga suatu hari nanti kita dipertemukan dengan orang-orang baik yang bisa menjadi ya Rabbal tempat kita belajar, tempat pulang, atau sekadar untuk tempat kita bisa didengar Lila kayak gitu. Iya. Jadi terima kasih kamu teman-teman di luar sana sudah menonton dan mendengarkan menemani obrolan aku dan Lila hari ini. terima kasih. Terima kasih Kalau juga kalian buat merasa episode ini relate, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, karena siapa tahu ada seseorang yang juga sedang merasa dewasa tanpa panduan sesuai dengan tema hari ini. Oke, aku Rizaldi, host pada podcast Torcita, Torang Pecerita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga diri, tetap kuat, dan ingat kalian tidak harus menjalani semuanya sendiri-sendiri. Oke, bye dan selamat siang. Salam genre.